Pagi Bu Ria dan Bu Retno, nama saya Rian Jovanka kelas 9E nomor absen 22. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Malin Kundang. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda bersama seorang anak laki-lakinya di perkampungan pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Perempuan itu bernama Mande Rubaya, sedangkan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Sejak saat kecil, Malin sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Pada saat Malin menginjak dewasa, ada kapal besar yang berlabuh di pantai air manis. Kedatangan kapal tersebut meneguhkan hatinya untuk pergi merantau. Dan Malin pun berkata, "Bu, saya ingin pergi mencari kerja dan merantau ke negeri orang," kata Malin dengan suara yang lirih. Belum tentu setahun sekali ada kapal besar yang merapat di pantai ini. Saya akan mencari kerja agar nasib kita berubah dan terbebas dari kemiskinan. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya pun mengizinkan anaknya pergi. Hari berganti, bulan berjalan, tahun berbilang. Malin telah pergi meninggalkan kampungnya tanpa pernah memberi kabar kepada ibunya. Pada suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pantai air manis. Melihat hal itu, Mande Rubaya ikut berdesakan mendekati kapal tersebut. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah Malin Kundang. Tanpa canggung, ia langsung memeluk Malin erat-erat, seolah-olah takut kehilangan anaknya lagi. Lalu ia pun menyapa Malin dengan suara serak karena menahan tangis dan bahagia. "Malin, anakku, mengapa begitu lamanya kau meninggalkan aku, Ibu?" Malin terpana karena ia tidak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum sempat berpikir, istrinya yang cantik itu berkata, "Cuy, wanita buruk ini kah ibumu? Mengapa kau membohongi aku?" Lalu dia berkata lagi, "Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita tua itu hingga terguling ke pasir. Mande Rubaya berkata lagi, Malin, anakku, aku ini ibumu." Nah, Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. "Hai perempuan tua, ibuku tidak sepertimu. Engkau tampak sangat miskin dan kotor," kata si Malin sambil mendorong wanita tua itu hingga terpapar pingsan. Ketika Mande Rubaya sadar, pantai air manis sudah sepi. Di laut hanya dilihat kapal Malin yang semakin menjauh. Hatinya perih seperti tusuk-tusuk. Tangannya ditengadahkan ke langit. Ia kemudian berseru, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Kalau dia merupakan anakku, berilah aku keadilan." Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping, kemudian terhempas ombak hingga ke tepi pantai. Keesokan harinya, di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itu kapal Malin Kundang, tak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutukan sang ibunya menjadi batu. Di sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Sekian cerita saya, terima kasih.